Pernah kepikiran nggak kenapa orang zaman dulu itu jarang begadang? Dan kenapa itu justru bikin mereka itu lebih sehat? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan membahas satu hal yang tampaknya sederhana, tapi punya dampak luar biasa bagi kesehatan. Tidur. Bukan cuma soal durasi, tapi juga soal waktu dan kualitas tidur yang sangat berbeda antara zaman kita sekarang dan zaman nenek moyang kita dulu. Apakah kamu tahu bahwa begadang itu dulunya bukan gaya hidup yang keren, tapi sesuatu yang sangat mahal dan beresiko? Di zaman nenek moyang kita belum ada listrik. Kalau malam datang, ya sudah, gelap. Kalaupun kita ingin menyalakan penerangan, biasanya pakai lentera menggunakan minyak. Dan minyaknya itu bukan seperti beli minyak goreng di minimarket. Harganya mahal, harus diangkut dari tempat yang jauh. Dan tidak semua orang mampu menyalakan lampu minyak sepanjang malam hanya untuk membaca buku atau beraktivitas. Jadi, kebiasaan alami manusia pada zaman itu adalah begitu matahari tenggelam, tubuh pun bersiap untuk tidur. Zaman Nabi Muhammad SAW pun tidak jauh berbeda. Beliau dikenal memiliki pola tidur yang sangat teratur. Tidur awal setelah sholat isya, lalu bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat malam. Aktivitas pagi dimulai sejak subuh. Kalau kita perhatikan, ritme ini sangat selaras dengan siklus alami tubuh, atau dalam bahasa medisnya circadian rhythm. Pola hidup seperti ini ternyata mendukung produksi hormon penting yang disebut melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan membuat kita tidur nyenyak. Melatonin ini diproduksi secara alami oleh kelenjar pineal di otak kita, terutama saat malam tiba dan suasana gelap. Nah, masalahnya, kehidupan modern kita sekarang penuh dengan paparan cahaya. Lampu rumah terang benderang, layar HP, laptop, TV. Belum lagi kalau lampu jalanan pun seterang siang hari. Nah, ini semua mengacaukan sinyal alami tubuh yang seharusnya sudah tahu kalau hari sudah malam dan waktunya istirahat. Akibatnya, produksi melatonin menurun. Kita jadi susah tidur nyenyak dan ujung-ujungnya bangun dalam kondisi kurang segar. Ada satu kisah menarik yang saya suka dari seorang khalifah yang besar, Umar bin Abdul Aziz. Beliau diangkat sebagai khalifah pada hari Jumat, dan meski hanya memimpin selama 2 atau 3 tahun, beliau dikenal sangat adil dan sederhana. Suatu malam, saat beliau sedang bekerja di ruangannya dengan penerangan lampu minyak, putranya datang dan ingin bicara. Umar bertanya, "Ini urusan negara atau keluarga?" Putranya menjawab, "Urusan keluarga." Umar langsung mematikan lampu. Bukan karena sedang meditasi, tapi karena lampu itu dinyalakan dengan minyak milik negara. Lalu beliau meminta pelayan untuk mengambil lampu pribadi mereka. Baru kemudian pembicaraan keluarga itu dilanjutkan. Luar biasa hemat dan jujurnya beliau. Tapi di balik kisah itu, ada satu pesan penting yang sering kita lewatkan. Bayangkan, bahkan seorang pemimpin besar pun bekerja malam hari dengan pertimbangan minyak. Artinya, bekerja larut malam itu bukan rutinitas yang umum. Tidak seperti sekarang yang justru sering dianggap wajar kalau orang kerja sampai tengah malam dengan kopi literan dan mata panda sebagai bonus. Nenek moyang kita punya durasi tidur lebih panjang, dan itu membuat mereka sehat secara metabolik dan mental. Saat kita kekurangan tidur, apalagi dalam waktu yang panjang, dampaknya tidak main-main. Risiko tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, hingga depresi bisa meningkat. Tubuh kita itu butuh tidur untuk perbaikan sel, konsolidasi memori, dan pemulihan sistem imun. Tidur bukanlah sebuah kemewahan, tapi kebutuhan biologis yang tidak tergantikan. Bahkan tidur siang Nabi saja dianjurkan karena memberikan manfaat restoratif. Ironisnya, kita sekarang hidup di zaman yang serba terang benderang, tapi justru membuat kualitas hidup kita redup. Kita tidur lebih sedikit, lebih larut, dan bangun lebih lelah. Kita terbiasa dengan jam kerja dan gaya hidup yang memaksa tubuh melawan jam biologisnya. Dan sayangnya, tubuh itu bukan robot. Dia bisa rusak kalau terus dipaksa bekerja keras saat seharusnya istirahat. Jadi, kalau kamu sedang mencari cara hidup sehat yang paling murah dan paling mudah, bukan suplemen, bukan alat canggih, bukan juga jam tangan pintar yang ngasih tahu kamu kurang tidur. Mulailah dari kebiasaan tidur. Kurangi cahaya di malam hari, hindari layar sebelum tidur, dan biasakan tidur lebih awal. Kalau kamu muslim, ikuti pola Nabi Muhammad. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal kesehatan. Karena ternyata tidur seperti Nabi itu bisa bikin jantungmu lebih sehat dan harimu lebih cerah. Yuk, mulai malam ini kita coba istirahat lebih awal, matikan lampu, letakkan gadget, dan biarkan tubuh kita kembali ke ritme aslinya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa ya untuk share ke teman dan keluarga. Bisa jadi satu klik dari kamu membuat orang lain tidur lebih nyenyak dan hidup lebih sehat. Minum apa? Minuman sasetan yang di blender dengan es sehari 5 bungkus, 5 kemasan. 9 bulan, 1 tahun, ginjal sudah tidak kuat. Coba.
Kita yang sudah 40 tahun ke atas, alhamdulillah dengan izin Allah sehat walafiat. Kenapa? Karena kita ya nggak seperti anak-anak 9 tahun yang makannya sembarangan. Ya. Kemudian anak 12 tahun, kami dapati dari teman kami, seorang dokter anak, dia menyebutkan anak 12 tahun sudah kena stroke. Ternyata kebiasaan minum teh kemasan ya 1 hari 5 botol selama 9 bulan sampai 12 bulan. Apa? Kena stroke. Kenapa? Karena ada pemanis aspartam yang dia menyempitkan pembuluh darah di otak. Coba ajib. Makanya apa? Back to nature itu mending. Ya terbaik, kembali ke alami. Yang terbaik. Ya, ibu-ibu sebagai dokter di rumahnya, tabibah di rumahnya, kalau ngasih uang jajan ke anak, perhatikan jajannya apa. Hidangkan di rumah Anda dengan menu makanan sehat. Jangan dihidangin permen di depan. Kasih permen diganti dengan kismis. Ya. Kasih dengan kurma, kacang almond, Masya Allah. Ajib. Daripada minum kemasan-kemasan, mending sediakan setiap hari untuk dia sari tebu, Masya Allah. Sari tebu untuk apa? Membersihkan paru-paru. Tebu untuk membersihkan lambung, tebu untuk mengencerkan darah, tebu untuk menormalkan gula darah, manis tapi bagus untuk menormalkan gula darah. Coba ajib. Tebu untuk apa? Melunturkan apa? Pembuluh darah. Tebu juga untuk apa? Untuk melunakkan paru-paru yang sudah keras. Ya, banyak sekali manfaatnya. Coba bayangin. Daripada dibelikan yang tidak jelas. Nah, barakallahu fikum. Makanya Anda faham sebagai tabibah di rumah Anda. Al-Amwah menemani ibadahmu juga. Ini saya rasa bisa dipercaya. Jadi kalau kalian berpikir daging yang paling banyak mengandung asam urat adalah daging sapi, ini salah teman-teman. Yang paling banyak adalah daging ayam. Sekarang mengenai jerawan yang paling banyak mengandung asam urat. Mulai dari yang nomor 5 adalah jantung sapi dengan kandungan asam urat 185 mg per 100 gram. Diikuti oleh yang nomor 4 adalah ginjal babi dengan kandungan purin 195 mg per 100 gram. Terus yang nomor 3 adalah hati sapi dengan kandungan purin 219,8 mg per 100 gram. Nomor 2 adalah hati babi dengan kandungan purin 284,8 mg per 100 gram. Yang pertama adalah hati ayam. Ayam lagi dengan kandungan purin 312,2 mg per 100 gram. Jadi jerawan yang paling banyak mengandung asam urat adalah liver. Bukan usus, bukan jantung, bukan ginjal, tetapi liver. Dan dari liver ini yang paling banyak mengandung asam urat adalah hati ayam. Yang paling banyak mengandung asam urat. Saya suka sekali hati ayam, tetapi hati ayam mengandung asam urat yang paling tinggi dibanding dengan jerawan-jerawan lainnya. Jerawan seperti usus sapi, hati babi, jantung ayam itu tidak ada bandingannya dibanding dengan hati ayam. Mari kita saksikan respons dari teman-teman kita yang sudah berpartisipasi dalam interview ini. Mari kita saksikan. Daging yang paling banyak mengandung asam urat adalah daging ayam. Daging ayam. Daging ayam. Tapi salah kita. Salah kita selama ini. Berarti nggak boleh makan ayam nih. Oke. Kaget nggak? Kaget ya. Bener dok, kaget. Kita udah sering makan ayam. Iya dok, malah ayam bertebaran di mana-mana dok. Terus jerawan yang paling banyak mengandung asam urat adalah hati ayam. Hati ayam. Hati ayam. Dia suka makan. Hati ayam. Hati ayam. Hati ayam. Paling banyak makan Suka, Indonesia. Suka dok. Suka banget.
Berarti selama ini yang kita makan itu menunya lumayan salah dong ya dok ya, karena kan kita kebanyakan kita kan kebanyakan ayam dok daripada sapi, kambing gitu. Berarti ayam Gimana? bahaya. Kaget nggak? Wah, kaget sih. Soalnya kan semua orang kan mikirnya ayam. Apa-apa Oh, ayam. ya. Sorry. Semua orang mikirnya ayam tuh paling sehat karena daging putih, bla bla Iya, bla. betul. Terus kalau babi sama sapi kan jelek, Iya. kolesterol paling tinggi. Banyak. Aku pikir kambing yang bikin asam urat. Karena aku suka kambing dan sapi. Jadi sekarang kesimpulannya, daging yang paling banyak mengandung asam urat adalah daging ayam. Ini sangat mengejutkan, dan jeroan yang paling banyak mengandung asam urat adalah liver atau hati. Dan hati ayam mengandung asam urat yang paling tinggi dibanding dengan hati sapi dan hati babi. Hasil penelitian ini membuat aku kaget, dan aku rasa banyak sekali di antara kalian yang juga tidak pernah berpikir bahwa ayam atau hati ayam mengandung asam urat yang paling tinggi. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya, terutama bagi kalian yang punya penyakit asam urat atau punya family history atau riwayat keluarga terkena asam urat. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. I hope to see you again in my next video. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.